أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده سبحانه وتعالى وأستهديه وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin gure-gure ulun tuan, sidang jemaah salat subuh pada program Jumaah Mubarakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa henti-hentinya sambil kita berniat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala sampai terbit waktu syuruk, mari sama-sama kita senantiasa berzikir mengingat Allah, bersyukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita senantiasa memperbanyak solawat pada subuh Jumat dan pada hari Jumat sesuai dengan sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jumu'ah fa'akthiru 'alayya minas shalah fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Apabila datang hari Jumat, maka perbanyaklah solawat kepadaku. Sabda Rasulullah, fa inna salatakum, karena solawat kalian itu sampai kepadaku. Kemudian bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu 'alaika salatuna wa qad arimta?" Bagaimana solawat itu datang dan sampai kepadamu sedangkan nantinya engkau sudah kembali kepada Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Allah mengharamkan ke atas tanah dan bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Maka salawat kita sudah tentunya sampai kepada baginda dan salam kita sudah tentunya sampai kepada baginda, dan untuk kita perbanyak salawat dan salam kita pada subuh atau pada hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majlis, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, "Ala adullukum, tidakkah aku tunjuk kepada kalian? Tidakkah aku menyatakan, memberitahukan kepada kalian, khairukum min syarrikum, orang-orang yang terbaik di antara kalian daripada yang terburuk. Orang-orang yang terbaik di antara kalian daripada orang-orang yang terburuk." Kemudian sahabat tidak berani menjawab. Mungkin galom tak mufhum pertanyaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengulangi kedua kali sebagaimana hal yang pertama beliau sampaikan, "Tidakkah aku memberitahukan kepada kalian orang-orang yang terbaik di antara kalian daripada yang terburuk?" Tidak juga ada yang menjawab, sehingga Rasulullah mengucapkan ketiga kalinya, "Ala adullukum khairukum min syarrikum, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang terbaik di antara kalian daripada yang terburuk?" Kemudian jawab salah seorang sahabat, "Bala ya Rasulullah." Silahkan, benar, boleh wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat pertanyaan di dalam bahasa Arab kalau menggunakan hamzah, kalau menggunakan a bukan hal, maka jawabnya adalah bala, bukan na'am. Kalau ditanyakan hal, jawabnya na'am. Kalau ditanya afikum adullukum, nah, maka ini jawabnya adalah bala. Maka sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Silahkan wahai Rasulullah, boleh wahai Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya,
Inna khairakum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang diharapkan kebaikannya dan aman manusia daripada keburukannya. Wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian adalah man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang-orang yang terburuk di antara kalian adalah yang tidak dapat diharapkan kebaikannya dan tidak dapat dihindari keburukannya. Maka secara lebih tafsili, secara lebih spesifik tentang hadis ini, mari kita pahami sedikit demi sedikit. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini dengan pertanyaan. Artinya banyak ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah dengan cara dialog, dengan cara dialog interaktif, tidak hanya dengan cara monolog. Artinya seorang yang menyampaikan lalu yang lain hanya mendengarkan. Akan tetapi ada pertanyaan sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat terhadap sebuah jawaban daripada pertanyaan tersebut. Ataupun Rasulullah mengajak sahabat ini untuk aktif mendengarkan. Maka lalu manahireun ketika nabut urang tengut mendung. Apakah mungkin yang menyampaikan buat dengannya keberapa siro katruk di lang awang-awang, katruk lang awan gini. Di jamaah hana interaktif, hana gebuka jawab kesempatan untuk bertanya. Maka ini cara pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dialog interaktif. Kemudian yang kedua, Rasulullah menanyakan kepada para sahabat sesuatu yang terkadang sahabat ini ragu-ragu terhadap hal yang pernah dia dengarkan. Sehingga Rasulullah mengulangnya 3 kali, dan sahabat ini bukan orang yang spontanitas, bukan orang yang menang gepegah langsung nyaju. Oh jut silakan. Tidak. Jadi mereka itu menyaring terlebih dahulu dan memahami terlebih detail terhadap apa tujuan dan apa pemahaman daripada pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat dulu di Mesir itu, orang-orang Mesir kebiasaannya itu kalau ditanya langsung jawab. Jadi ketika kami nanyakan alamat, tahu kamu tempat perpustakaan Darussalam. Kemudian ya dikatakan silakan kamu maju lurus, nanti ada tempat belokan, belok kiri, kemudian belok kanan, ya lif yamil wa lif shimal, thumma fihi dukan, ada di situ ada toko. Oh itu tokonya? Bukan. Tanya lagi di toko tersebut. Saya enggak tahu juga. Nah, jadi spontanitas ingin menjawab padahal tidak tahu. Maka sahabat juga adalah orang-orang yang menjaga hal ini, apalagi adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah mengulang 3 kali, baru Rasulullah sampaikan, sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Artinya keberadaan kita itu diharapkan oleh orang. Keberadaan kita yang diharapkan oleh orang. Kenapa? Karena kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena kita bisa memberikan hal yang positif, energi positif kepada tetangga kita. Dan yang terburuk di antara kita adalah orang-orang yang tidak dapat diharapkan kebaikannya. Maka kalau kita pahami, manusia di dalam beribadah itu beda-beda. Ada ibadahnya ibadah qasirah, atau ibadah yang hanya bermanfaat bagi individu kita sendiri. Ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Contoh misalnya membaca Al-Quran. Contoh yang lain iktikaf. Contoh yang lain solat. Contoh yang lain haji. Itu adalah ibadah yang terkadang hanya memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Ya, qasirah, terbatas hanya kepada kita. Ada juga nilai ibadah yang bersifat muta'addiyah, yang bersifat memberi manfaat kepada kita dan juga memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah sedekah.
Ya, membantu orang lain. Bahkan yang paling rendah yang dapat kita lakukan apa? Imatatul adza 'anil tariq. Kita pindahkan sesuatu yang dapat memudaratkan orang lain dari jalan. Karena jalan itu adalah jalan umum, ya, sehingga kita pindahkan agar orang lain selamat. Bahkan banyak orang masuk syurga gara-gara hal yang sepele itu, ibadah yang sepele tersebut. Nampak sepele, tetapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ada ibadah orang kaya, ada ibadah orang miskin, ada ibadah pejabat, ada ibadah rakyat biasa. Maka syurga itu dikatakan oleh para ulama itu banyak pintunya. Jadi masing-masing kita beribadah sesuai dengan kemampuan untuk meraih lewat pintu mana kita masuk. Contoh Bilal bin Rabah, beliau beribadah sebagaimana perintah Rasulullah. Karena Bilal bukan orang kaya, sehingga ibadah beliau adalah ibadah yang bersifat qasirah kepada Bilal sendiri. Bahkan Rasulullah mendengar suara terompah daripada terompahnya Bilal bin Rabah di dalam syurga. Coba bayangkan. Lalu Rasulullah menanyakan, "Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sehingga aku mendengar suara sendalmu, sendal dari kayu?" Ya, di Mesir itu, di Arab itu sering ada sendal di masjid, ya, sendal gratis, bukan untuk dibawa pulang. Itanya silap kamu lihat tulis ini, sendal wudu atau sendal masjid, tapi wah si urmo, hana malay pada buah. Ya, tapi itu adalah sendal untuk fasilitas umum. Terompah dari kayu. Rasulullah mendengarnya. Ya. Kemudian Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan, ya, solat sunnah 2 rakaat setelah berwudu." Ternyata solat sunnah wudu. Jadi itu yang dilakukan oleh Bilal, ibadah individualnya, ibadah qasirahnya yang memberi manfaat kepada Bilal sendiri sehingga beliau masuk syurga, dan bahkan terompahnya sudah terlebih dahulu terdengar dalam syurga, ya, dibanding Bilal sendiri yang masuk ke dalam syurga. Coba bayangkan. Ini adalah ibadahnya Bilal bin Rabah. Namun ada juga ibadahnya para sahabat yang kaya. Sehingga beberapa orang miskin datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlad duthur bil ujur." Orang-orang kaya yang ada di Madinah itu mereka banyak mendapatkan pahala. Ya, jadi mereka telah banyak mendapatkan pahala. Kondisinya adalah orang-orang muhajirin itu keahlian mereka dagang. Menan berhijrah ke Madinah, di Madinah itu tidak banyak dagang. Karena di Mekah pusat perdagangan, begitu mereka hijrah, mereka tidak tahu cara berdagang, tidak tahu cara bekerja, karena di Madinah adalah pusatnya pertanian dan bercocok tanam. Jadi urung-urung yang hanya kesempatan berdagang sehingga mereka miskin. Sehingga ketika itu orang-orang yang kaya adalah orang-orang Madinah. Sehingga mereka lapor, orang muhajirin ini datang lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini mereka datang dengan pahala-pahala yang sangat besar." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid, wa fi kulli tahmidatin sadaqah, wa fi kulli takbiratin sadaqah." Ya, bukankah Allah menjadikan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu adalah sedekah kepadamu, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada istri-istri kalian itu juga sedekah. Lalu sahabat heran, ini kok pada istri kita, seseorang yang mendatangi istrinya di malam hari, ya, mungkin ya kamu form, yang mendatangi istrinya di malam hari ini merupakan bagian daripada sedekah. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kaifa ya'ti ahaduna syahwatahu?" Ya, bagaimana seseorang datang memenuhi syahwatnya kepada istrinya itu menjadi sedekah? Lalu Rasulullah menjawab, "Bukankah apabila dia mendatangi seseorang yang diharamkan kepadanya, dia mendapatkan dosa?" "Benar, wahai Rasulullah." Maka apabila dia mendatangi seseorang yang pada dirinya itu dihalalkan, maka dia dapat pahala. Coba bayangkan, ini semangat untuk diberikan nilai ibadah kepada seorang yang tidak tahu mau melakukan ibadah
yang bersifat muta'addiyah, memberi manfaat kepada orang lain, minimal memberi manfaat kepada mereka sendiri. Maka ini laporan orang-orang muhajir yang miskin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang terkadang hartanya tidak banyak. Ada juga ibadah yang dapat dilakukan oleh orang yang kaya, dan banyak ibadah yang dapat dilakukan oleh orang kaya. Bahkan ibadah yang dilakukan oleh orang miskin juga dapat dilakukan oleh orang kaya. Tasbih orang kaya juga sempat. Tahmid orang kaya juga bisa. Takbir, tahlil juga orang kaya bisa lakukan. Iktikaf juga bisa dilakukan oleh orang kaya. Akan tetapi kelebihan ini diberikan kepada mereka apabila mereka adalah orang-orang yang mencari mengumpulkan harta kekayaannya dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan toke sabe. Kan juga toke buntut. Tak pegahnya ka pegah le tengku halim, nyo hayu reng kaya. Bagi toke buntut, toke sabe nya hana manfaat. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teringat saya dengan sebuah kisah ibadah ini, ibadah muta'addiyah yang dapat memberikan faedah kepada orang lain. Mungkin sering kita dengar di YouTube atau kita baca di media, yaitu seorang yang bernama Dr. Atiyah. Ya. Beliau adalah seorang tamatan dari Fakultas Pertanian, Dr. Salah Atiyah. Ya, di sebuah desa yang bernama Tafahana Al-Ashraf. Desa ini sebelah selatan dari ibu kota Kairo, Mesir, sekitar perjalanan 4 atau 3 jam dari ibu kota Kairo. Jadi beliau ketika selesai kuliah, yang namanya Mesir ekonominya tidak lebih hebat daripada Indonesia, bahkan di bawah Indonesia. Karena devisa mereka, pendapatan mereka itu lewat wisata ataupun lewat terusan Suez. Maka satu hari mandek terusan Suez itu ruginya miliaran rupiah. Ya, satu hari seperti kemarin masa-masa corona tidak bisa orang berwisata ke Mesir, maka kerugian yang dia dapatkan itu miliaran rupiah per hari. Maka pada saat itu beliau Dr. Salah Atiyah ketika tamat dari Fakultas Pertanian dan mengajak beberapa temannya untuk berfikir bagaimana cara agar kita bisa melakukan sebuah kebaikan. Lalu mereka sepakat untuk mengumpulkan modal. Mereka akan melakukan sebuah mudharabah, sebuah perdagangan, sebuah tijarah, usaha. Na yang publau mengperumah, na yang pegadai lampu dan macam-macam. Sehingga terkumpullah beberapa modal dan mereka 9 orang dan diketuai oleh Dr. Salah Atiyah. Kemudian Dr. Salah Atiyah ini mengatakan kita sudah ada 9, maka siapa pemilik saham yang ke-10? Maka tidak ada yang menjawab. Pada saat itu Dr. Salah Atiyah mengatakan saya sudah mendapatkannya, orang yang ke-10 atau pemilik saham yang ke-10 itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita berdoa kepada Allah dengan syarat Allah adalah orang pemegang saham ke-10, dengan syarat keuntungan yang kita berikan kepada Allah, kemudian Allah memberikan keselamatan terhadap perdagangan kita. Allah menjaga ternak kita. Lalu mereka berbisnis dengan menjual ayam. Nah, dulu orang Aceh yang di Mesir, beberapa orang itu ada sempat yang berbisnis dengan orang Mesir. Kenapa banyak ayam yang terjual di sana? Karena harga ayam itu lebih murah daripada harga ikan, dan ayam itu lebih banyak dikonsumsi dibanding ikan. Kamu potro mesti mengabelau manok. Ya belau manok lagi kebiasaan tanya hino manok betul manok 2 kilo atau 1 kilo itu mah. Ditanya padit aplah. Hai 12. Nah, plah 12. Ditanya kebiasa ike mau mesti. Hai kita kasihan gua kah manok ke plah 12. Ternyata paling kecil dibelah ayam itu untuk orang Mesir itu kadarnya adalah rubuk 1/4. Jadi sabah manok pelah put mai dia pelah 12 kan hi juma siswa hanapeng. Nah, maka pada saat itulah baru kami tahu ternyata ayam itu tidak dibelah menjadi 12 tetapi dibelah 4. Maka nilai usaha yang mereka lakukan oleh Dr. Salah Al-Atiyah ini luar biasa. Pertama diberikan keuntungan itu 10%.
Ya, 10% daripada 10 pemegang saham. Keuntungan 10% kepada Allah. Ternyata hasilnya itu melimpah, meningkat. Hanya mereka teruk yang tak ingat. Ternyata hasilnya meningkat. Ketika hasil itu meningkat, kemudian mereka sepakat 50% keuntungan itu diberikan kepada pemegang saham ke-10, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata secara spontan keuntungan mereka kembali berlipat ganda, sehingga Dr. Salah Al-Atiyah mengatakan, dan duduk rapat pemegang saham, beliau mengatakan kepada teman-temannya, sekarang seluruh keuntungan itu 100% milik Allah. Dengan doa kita kepada Allah agar Allah memberikan pengamanan, keselamatan, hilang, terbebas daripada wabah dan penyakit terhadap ternak yang kita lakukan ini. Sehingga 100% keuntungan itu diberikan kepada Allah. Kita hanya menerima gaji daripada pekerjaan kita ini. Sehingga 100% itu diberikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan daripada keuntungan bagi saham atau milik Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mereka memberikan modal kepada orang-orang pengangguran yang ada di kampung tersebut. Saya pernah ke Tafahana Al-Ashraf, itu memang kampung sekali. Punya ibarat kita nyotrok ke dia geredong pathe. Punya di geredong mangat, dia tak pula barang kapu, hideh tak pula pingkui hai dimo. Yang kedua berat tanah jak. Tidak ada pertumbuhan. Ya, sehingga banyak pengangguran yang di daerah tersebut diselamatkan oleh program daripada Dr. Salah Al-Atiyah ini. Kemudian keuntungan tersebut memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kemudian keuntungan tersebut diberikan modal bagi mereka, orang-orang yang sudah mencapai usia pernikahan tetapi hana jelame. Nah, coba lihat, ini persoalan hari ini adalah urang-urang agam genek mekawin hana jelame. Sehingga terjadi perzinaan. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ini solusi yang diberikan. Kemudian mereka mendirikan Baitul Mal. Yang lebih hebatnya lagi, mereka mendirikan dan meminta izin kepada Rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir untuk mendirikan fakultas pertanian di desa mereka, yaitu Tafahana Al-Ashraf. Lalu kalau dilihat daripada syarat mendirikan perguruan tinggi ini tidak bisa. Kenapa? Hana jalan genan, dan bahkan fasilitas umum, transportasi umum seperti kereta api itu tidak ada ke daerah desa tersebut. Yang ada hanya model-model LRT dan nyampe 3 gol demam. Akan tetapi semangat mereka, jangankan mereka mendirikan perguruan tinggi, bahkan mereka mendirikan rel kereta api sehingga kereta api itu bisa masuk ke desa tersebut. Sehingga mereka berhasil mendirikan Universitas Al-Azhar cabang Tafahana Al-Ashraf yang sampai hari ini masih berjalan. Dan yang lebih hebatnya lagi, mereka menjadikan bagian ke-10 daripada saham milik Allah Subhanahu wa taala, mendirikan asrama bayi asrama putri dengan 1000 kamar dan asrama putra dengan 500 kamar, ditanggung fasilitas dan biaya makan terhadap seluruh orang yang mengenyam pendidikan di universitas tersebut. Coba lihat, tidak ada kampung, tidak ada desa yang dilewati oleh Dr. Salah Al-Atiyah bersama rekan-rekannya kecuali orang-orang mendapatkan manfaat daripada keberadaan mereka. Maka inilah orang yang terbaik yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika beliau meninggal, itu yang menyolatkan beliau hampir 1 juta orang. Bayangkan, ketika beliau wafat, yang mensolatkan beliau hampir 1 juta orang. Hampir sama dengan orang yang menyolatkan doktor atau syekh ulama besar Al-Mutawalli Sya'rawi yang meninggal pada tahun 1996. Luar biasa. Padahal yang beliau lakukan adalah sebuah hal untuk meningkatkan manfaat dan kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan masyarakat di desa beliau yang bernama Tafahana Al-Ashraf.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian ibadah yang terkadang nilainya ini berlipat ganda. Tidak terasa kebaikan yang dapat kita berikan kepada orang-orang itu berlipat ganda nilai pahalanya. Bahkan memberi makan seorang yang lapar itu lebih baik daripada kita berhaji dan umrah berulang-ulang sebanyak 10 kali. Ada pidato khutbah Jumat paling singkat di dalam sejarah dunia, itu adalah dari Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat disebutkan khutbah paling singkat yang beliau ucapkan, menyatakan khutbah Jumat kadang panjang-panjang, 30 minit diurung katit tuan dan sebagainya. Khutbah tersingkat ini luar biasa manfaatnya. Begitu beliau naik mimbar, alhamdulillah, rukun dua al-khutbah, Allahumma salli ala Rasulillah, ayyuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya memberi makan seorang yang lapar itu lebih baik daripada engkau melakukan 10 kali haji dan umrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Khutbah Jumat tersingkat, tetapi maknanya ini luar biasa. Kenapa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Hari ini banyak orang-orang yang berlomba melakukan ibadah individual tetapi melupakan tanggung jawab sosialnya. Bahkan seorang muallaf yang sering saya dengar daripada pidato guru kami almarhum daripada Dr. Sabri yang ada di Langsa, ya, kakak kelas kami di Al-Azhar, ya, beliau mendengar sendiri bagaimana, ya, seorang muallaf yang bernama Ibrahim itu ketika di Bandung, ya, yang namanya muallaf itu kan penasaran orangnya. Orang baru itu memiliki sifat penasaran. Dia heran begitu masuk ke dalam masjid melihat anak-anak yang mengaji itu Qur'annya itu udah lusuh. Quran kadang-kadang kagak ada halaman padahal itu kitab suci. Kagak ada lepek, kagak ada lepek biasanya juz satu terkadang tinggal 2 on tu lain hanam tadu ho pakai pegap pesawat dia nak mit dan sebagainya. Kemudian dia berfikir, bagaimana komunitas umat Islam besar di dalam komplek ini banyak orang kaya, kenapa Al-Quran saja tidak ada yang mau nyumbang, tidak ada yang mau sedekah. Kemudian dia mempelajari, membuka Al-Quran, terjemahan, kemudian membuka hadis. Orang-orang sangat luar biasa antusias untuk melaksanakan ibadah haji berkali-kali, ibadah umrah berkali-kali. Tapi satu Al-Quran kenapa susah untuk disumbangkan? Apakah tidak ada ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sumbang Al-Quran? Ternyata memang tidak ada. Kenapa Al-Quran saja baru ada seperti sekarang ini ketika masa Utsman bin Affan? Tidak ada tadwin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada hadis yang memerintahkan untuk menyumbang Quran, tetapi dia membaca orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya mabrur tidak ada ganjaran baginya kecuali surga. Oh, wajar. Urang gelit ibadah, urang gelit ibadah haji. Air mata yang menetes di padang Arafah itu dapat memadamkan api neraka. Wajar orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah haji berkali-kali, bahkan getem hutang, bahkan getem kebah, anak perumah di dalam keadaan lapar, bahkan getem kalen ketangga di dalam keadaan menangis kelaparan. Ternyata ini semangatnya. Akan tetapi mungkin kita tidak tahu, ternyata ibadah yang berlipat ganda tersebut adalah dengan memberikan satu Al-Quran, menghadiahkan satu Al-Quran, menghadiahkan satu kitab kepada mereka yang sedang menuntut ilmu, itu lebih besar ganjaran pahalanya. Bagaimana bisa lebih besar? Coba kita lihat. Ketika satu Al-Quran, satu kitab yang kita berikan untuk dayah, untuk pesantren, untuk orang yang belajar Al-Quran, dia dapat membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang kita sedekahkan. Dengan Al-Quran yang kita sedekahkan. Lalu anak-anak yang malam beut bagaknya nama 10 orang dipurno 10 orang yang lain. 10 mengajarkan yang 10 seterusnya sehingga berjumlah 100, 200 hingga 1000 orang. Yang pertama kita sumbang adalah dari satu Al-Quran atau satu kitab Masailal Muhtadi. Akan tetapi malam tiribero, coba bayangkan berapa kali lipat ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau menyumbangkan hal tersebut. Luar biasa. Maka tidak dikatakan di dalam ibadah ketika seorang itu meninggal
kecuali meninggalkan 3 perkara. Idza mata ibnu Adam, apabila seorang anak Adam mati, meninggalkan dunia, inqata'a, terputus. Bukan diputuskan, terputus otomatis. Ana payah tak ko. Putus huroi. Inqata'a amaluhu illa min thalas, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Sedekah jariah tadi sudah diumumkan. Sedekah yang masuk pada subuh ini, subuh Jumaat mubarakah, ada sekian, ada yang menyumbangkan. Oh, long urung mekat kupi, gebi kupi. Oh, urung long mekat bu, gebelah bu. Oh, urung yang mekat kuku lain, gebi fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dianjurkan. Sedekatun jariyah. Na taboh sak semen tajuk tu masjid. Nasi krek karpet tak peduk hino gesujud urang. Oh hansep ase tak sumbang ase. Oh hansep ngembayar listrik nyo bulannya padit listrik kedua BKM ku Fadil. Oh nama 15 juta 20 juta kajut nyo kamu dua yang tanggung untuk listrik tonyo, untuk listrik bulannya, pulsa listrik kamu yang tanggung. Ini adalah sedekah jariyah. Apa arti jariyah? Running, dia senantiasa berlari mengalir sampai kita dibangkitkan oleh Allah, menghadap Allah, di depan Allah untuk dihisap amalan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedekatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih. Lagi-lagi kamu yang gasin-gasin ku atau tengku-tengku lagi kamu yang hanale harta pagi bancara. Oh na ilmu, tapi ilmu aw ilmun yuntafa'u bih, dapat mendengarkan ilmu. Atau lagi tanya hartatan ilmu pitan yang na tidrawanu sagai, maka tapu saleh hananya tajuk ba'bud aw waladun salihun yad'ulah. Meninggai orang syik jih yang pekafan, meninggai orang syik jih yang semiyup, meninggai orang syik yang jekemu mana dia. Doa orang tua terhadap anak, doa anak terhadap orang tua itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hijab, tanpa adanya hijab, tanpa adanya pembatas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang disebutkan orang-orang yang merupakan harapan daripada masyarakat hari ini adalah ibadah yang bersifat muta'addiyah, ibadah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan keberadaan kita diharapkan oleh orang lain. Baik sampai getanya menjadi orang yang tidak diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Menantadu sebagai pejabat, ka terpilih tengkunyan ke kadis syariat Islam. Ka terpilih tengkunyan apanya sebagai kepala Satpol PP. Ka terpilih apanya sebagai kepala pulan, sebagai kepala pulin. Yang pasti rilah syariat, yang pasti le maksiat, yang pasti pulan, yang pasti pulin. Terkadang kebaikan kita tidak diharapkan oleh orang lain, yang ditakutkan oleh orang lain adalah keberadaan kita, keburukan kita yang tidak dapat dihindari oleh orang lain. Contoh na urang tebi penjara. Menan kai tebi penjara depan curi cik ka tok but cemu-cemu. Cik kai curi le urang. Nam ti pleu ga pada penjara. Menan ke tebi ikut le urang. Kai tebi ti pula. Pakai deman. Kan alhamdulillah kai tebi hai ku alhamdulillah kana bu tu jadi gadah lam. Gah-gah jadi gadah lam. Pakai toke tabe. Toke tabe yang kai tebi nyan sehingga le urang cemu-cemu gara-gara di kampung. Ini yang tidak bisa diharapkan kebaikan daripada keberadaan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi manusia yang terburuk minimal. Ya, nyo minimal. Legetanyo kahana tabi manfaat kepada tetangga dan masyarakat, baik sampai je kemudarat. Ya, mbah. Legetanyo tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan sampai kita memberikan kemudaratan kepada orang lain. Minimal manfaat kedra tu dan mudarat baik sampai na atu kedra pula mata orang lain. Ya, kita pegang no. Ibadah katanya kaku memadah dengan ibadah individual yang bersifat qasirah, yang memberikan manfaat hanya kepada kita sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Na urung pungo iya. Urung pungo iya berjalan, gekul le urung pakah hana drop. Hana agaknya hana mengganggu orang lain. Nya urung pungonya urung yang god bagi droi hana mudarat kepada orang lain. Nyo yang lebih susah tu orang sehat cukup jai memberi mudarat kepada orang lain. Tabe cukup jai aktif hina lang kampung.
chip online cukup jai pula hina dalam kampung. Kemudian urang-urang kampung susah dengan keberadaan kita. Maka ini jangankan memberikan manfaat, bahkan memberikan mudarat kepada orang lain. Ini kata Rasulullah, itu adalah manusia yang terburuk. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya yang kita harapkan adalah semua ibadah kita dengan apa yang mampu kita lakukan ini menjadi nilai daripada nilai ibadah yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan memperberat mizani hasanatina, yaitu timbangan kebaikan kita, sehingga dengan kebaikan yang kita lakukan demi Allah lillahi taala, ini akan menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah dan menjadi sebab dibukakannya pintu surga Allah dan kita masuk ke dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi ulun tuan sendiri dan bagi kita nyomandum sebagai sidang jamaah solat subuh Jumat berkah pada Jumat yang berbahagia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dulu maaf atas kesilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.